sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali fi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sama-sama kita baca yang akan kita pelajari. Ar-rawatibul muakkadatu. Oh, bukan itu Ibu. Salah. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsaniya asyara. Fi mubtilatis sholati. Mubtilatus sholati tabtulus sholatu biharfaini au biharfin mubhimin amdan wabil mufattiri amdan wabil aklil kathiri nasian ilal akhir. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ustadzah, para hajjah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat, saya ingin tambahkan sedikit tentang sholat sunnah kemarin sambil ngulang-ngulang. Yang namanya nggak ada ulangan semesternya, saya yang ngulang jadinya. Jadi sholat sunnah ada banyak sekali, dan yang mengiringi sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat mengiringi sholat fardu disebut dengan sholat sunnah rawatib, maka karena dia iring-iringan, nggak boleh jauh-jauh tinggalinnya. Ibu pengen sholat ba'diyah zuhur, wirid sekedarnya subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, habis itu langsung sholat. Nggak boleh habis wirid ibu nonton sinetron dulu sampai iklan 7 kali.
Belum asar sih, emang belum asar, tapi udah jauh banget baru ba'diyah nggak boleh, karena namanya juga rawatib, itu namanya mengiringi sholat fardu. Demikian juga ada sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah mengiringi sholat fardu khusus, yaitu sholat witir. Sholat witir ini mengiringi sholat isya. Memang betul ada anjuran untuk mengakhirkan sholat witir, memang ada sampai 1/3 malam pertama terakhir berakhir, jadi kira-kira jam setengah 11-an, memang ada anjuran itu. Atau bahkan ada yang mengatakan sampai setengah malam, jadi kira-kira jam 12. Kalau emang masih kuat ibu melek, nanti witirnya aja jam 12-an masih boleh. Tapi lewat dari jam 12, lewat dari pertengahan malam, tengah malam, waktu ya jam 12 pas misalnya ukurannya, itu sudah makruh. Ada yang mengatakan makruh tuh witir begitu, karena memang witir ini mengiringi sholat isya, sebagaimana ba'diyah nggak boleh jauh-jauh ibu tinggalnya. Ini sholat yang mengiringi sholat fardu yang sifatnya sunnah, ada rawatib, ada witir. Nah kemudian kemarin ada sholat lain seperti sholat tahiyatul masjid, kemudian juga ada sholat tasbih, ada sholat tahajud atau sholatul lail. Bedanya kalau sholatul lail ini ya asal malam aja, ibu udah selesai sholat isya maka disebut sholat malam. Tapi kalau tahajud itu harus tidur dulu. Kemudian menyambung pembahasan sholat awabin kemarin, Mama Era yang tanya kemarin, yang saya sampaikan bahwa sholat awabin tadi Bu Haji, pertanyaannya dari Bu Haji ya, Bu Haji Karya ya. Iya. Kemudian disambung sama Mama Era. Yang saya sampaikan kemarin untuk sholat sunnah awabin ini memang termasuk sholat sunnah yang boleh tanpa niat khusus. Jawaban saya kemarin seperti itu. Kalau kita sholat ba'diyah maghrib, kemudian kita niatkan dua, usolli ba'diyatal maghribi wa sunnata sholatil awabin, dapat dua-duanya. Ini menurut pendapat Imam Suyuti. Kenal Imam Suyuti Bu? Kalau RT Sayuti kenal? Ada juga RT, namanya RT Sayuti. Imam Suyuti nama lengkapnya Jalaluddin As-Suyuti, dan juga Imam Ibnu Ziyad. Menurut dua ulama ini boleh, karena sholat sunnah awabin ini sama halnya dengan sholat tahiyatul masjid, dia boleh tanpa niat. Sholat sunnah awabin itu, sholat sunnah awabin riwayat yang sampai kepada kita dari para ulama, Rasulullah pernah melaksanakannya 8, bahkan sampai 20, kemudian ada yang 8 riwayat, ada yang 4, ada yang 2, artinya 2 pun boleh. 2 pun ibu sholat sunnah, yang penting dia ada di antara maghrib dan isya, maka disebut dengan sholat sunnah awabin. Nah kalau ambil yang 2, ibu ba'diyah maghrib sekaligus awabin boleh, menurut 2 imam ini, yaitu Imam Suyuti dan Imam Ibnu Ziyad. Waktu ba'diyah maghrib, selesai wirid maghrib, kemudian ibu ba'diyah maghrib, Allahu Akbar, dalam hatinya niat usolli ba'diyatal maghribi wa sunnata sholatil awabin, atau usolli ba'diyatal maghribi wa sholatal awabin, aku sholat ba'diyah maghrib dan sholat awabin, maka dapat dua-duanya. Kalau enggak, andai enggak disebutkan sholat awabinnya, usolli ba'diyatal maghribi, aku sholat ba'diyah maghrib aja, tetap dapat awabinnya. Karena sholat awabin ini termasuk sholat yang memang seperti tahiyatul masjid, ini bisa digabung dengan sholat lain. Ini pendapat 2 imam, yaitu Imam Suyuti dan Imam Ibnu Ziyad. Ini jawaban yang saya sampaikan kemarin. Nah kalau dirujuk dengan jenis sholatnya, memang sholat awabin termasuk sholat yang al-mu'aqqatah, atau sholat yang punya waktu, al-muqayyadah bil wakti, sholat yang punya waktu. Dia sama kayak duha, waktunya khusus, sama kayak witir, punya waktu khusus. Sholat yang punya waktu khusus seperti duha, kemudian witir, ini harus berdiri sendiri, artinya dia harus jadi pokok, dia harus disebutkan niatnya. Ibu sholat duha nggak boleh Allahu Akbar usolli doang, nggak boleh, apa saya sholat nggak boleh, harus disebut sunnatat duha atau disebut usolli duha, harus sebutin nama sholatnya. Begitu juga witir, nggak boleh Allahu Akbar usolli doang, aku sholat doang, nggak boleh.
Bandingkan dengan tahiyatul masjid. Ibu datang ke masjid, kemudian langsung asal belum duduk, Allahu Akbar, saya sholat ya Allah, jadi walaupun nggak disebut tahiyatul masjid. Nah, kembali ke witir duha, ini termasuk sholat-sholat yang punya waktu khusus, maka dia harus disebutkan nama sholatnya, usolid duha, usolid tahiyatul masjid. Nah, pendapat kedua menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar ada dua, Bu. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini masanya lebih dulu. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nggak boleh. Kenapa? Alasannya sholat sunnah awabin ini adalah sholat seperti sholat duha, seperti sholat witir, dia punya waktu khusus. Artinya menurut pendapat ulama yang kedua ini, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, kita sholat ba'diyah maghrib digabung sama sholat sunnah awabin nggak jadi. Yang jadi ba'diyah maghrib doang. Jadi bagaimana? Harus ba'diyah maghrib sendiri, Bu Haji. Nah, setelah itu baru awabin. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau mau ikut pendapat yang pertama boleh, ba'diyah maghrib aja, maka dapat awabin sekaligus. Tapi awabin yang cuma dua rakaat. Nah, kalau mau nambah lagi, berarti yang berikutnya bukan ba'diyah, berikutnya ibu nambah awabin. Allahu Akbar, gak usah pakai niat, sudah jadi awabin. Ini menurut pendapat pertama. Ini yang kemarin saya janjikan jadi homework. Tahu homework, Bu? Makanya oncom sih. Susah bahasa Inggris ya. PR. Iya, sunnah awabin, sunnah tasbih sama sholat tahajud sudah kita bahas. Nah, berikut ini kita masuk pelajaran ke-12 tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Mubtilatus sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu, batallah sholat, biharfaini, sebab dua huruf, au biharfin mubhimin, atau sebab satu huruf yang memberikan pemahaman, amdan, dengan sengaja. Setelah belajar tentang rukun-rukun sholat kemarin sudah, kemudian wajib-wajibnya atau syarat-syaratnya sholat, menutup aurat, menghadap kiblat sudah, ditambahkan lagi ada sholat-sholat sunnah. Maka pada bagian berikut pengarang ini menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat disebutkan pertama kali di sini adalah berbicara dengan dua huruf atau satu huruf yang ada artinya dengan sengaja. Yang dimaksud satu huruf ada artinya dengan sengaja, contohnya seperti A. Dalam bahasa Arab A, hamzah, kemudian ada harokatnya, itu satu huruf A. Satu huruf yang punya arti, maka itu membatalkan sholat kalau disengaja. Karena A itu artinya apakah. A artinya apakah, batal kalau sengaja. Nah, kalau dua huruf bagaimana? Dua huruf kalau dia memberikan pemahaman, artinya dua huruf kalau dia punya makna, itu mau sengaja ataupun tidak sengaja batal. Dua huruf, orang satu huruf aja batal, apalagi dua huruf. Dua huruf kalau punya makna atau kalau punya arti maka batal. Contohnya dua huruf apa? Min dalam bahasa Arab, min. Min itu artinya dari, min. Jadi bisa dikatakan kalau bahasa Indonesia bagaimana? Kalau bahasa Indonesia ya dua suku kata lah, dua huruf, dua suku kata. Dari, dalam sama ro kan tuh ya, dari. Ada artinya nggak? Ada, batal. Satu huruf aja kalau dia punya arti batal. Apa satu huruf misalnya? Dia ngomong A dalam bahasa Indonesia, tapi maksudnya manggil suaminya A. A lagi sholat, batal kalau dia punya arti. Artinya manggil A ayayang. Nggak boleh. Satu huruf kalau dia sengaja melakukannya, satu huruf itu punya arti, batal.
Dua huruf bagaimana? Dua huruf kalau punya arti apalagi batal. Nah, dua huruf kalau nggak punya arti bagaimana? Batal juga. Jadi urutannya begini. Dua huruf itu mau punya arti ataupun tidak arti batal. Nah, sedangkan satu huruf lihat-lihat. Kalau satu huruf nggak ada artinya tidak batal. Satu huruf lihat-lihat, maaf. Satu huruf lihat-lihat. Kalau satu huruf itu disengaja dan punya arti maka dia batal. Tapi kalau tidak disengaja, refleks, maka tidak batal. Nah, ini tentang berbicara dalam sholat yang tidak ada hubungannya dengan bacaan-bacaan sholat. Adapun yang hubungannya dengan bacaan-bacaan sholat tentu tidak membatalkan. Contoh, baca amin, mengamini imam nggak batal. Walaupun itu nggak termasuk rukun sholat. Atau menjawab yang lain, menjawab bacaan-bacaan dalam sholat yang dibaca oleh imam, seperti inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam, boleh, nggak batal, nggak membatalkan, asalkan di sini patokannya bentuknya adalah bentuk omongan kita kepada Allah. Alaihimassalam itu kalau diartikan semoga keselamatan atas Musa dan Ibrahim. Jadi kita nggak ngajak ngomong Nabi Musa, nggak ngajak ngomong Nabi Ibrahim, dan nggak ngajak ngomong imam. Tapi kita ngajak ngomong Allah, ya Allah semoga keselamatan Allah berikan, engkau berikan kepada Musa dan Ibrahim alaihimassalam. Nah, kalau pembicaraannya panjang, apalagi batal itu kalau pembicaraan panjang. Nah, pembicaraan panjang yang dimaksud di sini adalah pembicaraan panjang yang sifatnya pembicaraan antar kita dengan manusia. Dan kalau dijadikan pembicaraan kita dengan manusia itu pantas. Oleh karenanya sempat saya sampaikan, berdoa dalam sholat itu boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, tapi hati-hati. Doanya doa apa? Kalau doanya doa dunia yang kira-kira kepada selain Allah itu pantas, bisa diwujudkan, layak, maka bisa batal. Orang sholat kemudian mohon kepada Allah, ya Allah tolong lunasi kontrakan saya. Kira-kira kalau ibu minta tolong sama bos ibu lunasin kontrakan, bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Jadi omongan itu layak nggak buat manusia? Layak, batal sholatnya. Nah, terus bagaimana doa yang tidak membatalkan? Doa yang tidak membatalkan, doa yang cuma layak kepada Allah, yaitu permohonan akhirat. Seperti apa? Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Bahasa Indonesia tuh gak batal sholat. Ya Allah berikanlah kepadaku surgamu. Karena memang yang bisa memberikan itu cuma Allah. Nah, omongan-omongan yang seperti ini yang hubungannya adalah omongan kita dengan Allah, bukan omongan kita dengan di luar konteks doa kepada Allah, maka tidak membatalkan. Kalau yang bentuknya omongan kita dengan Allah seperti doa ini tidak membatalkan. Tapi kalau nggak ada hubungannya kita dengan Allah, batal. Ya, secara rinci tadi, yang hubungannya bukan doa, bukan omongan kita dengan Allah, tahu-tahu kita mengucapkan dua huruf, maka meskipun nggak ada artinya batal. Dua huruf itu kalau dua suku kata ya kayak kopi. Kopi mah ada artinya. Yang nggak ada artinya dah piko ada artinya nggak, Bu? Nggak ada kan ya? Piko atau dalsen, ya dalsen mah anak sekarang gitu. Dalsen, pokoknya yang nggak ada artinya. Yang nggak ada artinya misalnya apa aja, pokoknya pas ini palsa gitu. Palsa kan nggak ada artinya. Itu dua huruf meskipun tidak artinya, tidak ada maknanya, batal. Karena itu doa juga bukan, tapi udah banyak banget, udah dua suku kata, maka batal. Nah, kalau yang cuma satu kata, ini lihat-lihat. Kalau itu satu kata memberikan pemahaman dan sengaja, batal. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Seperti A tadi gitu, A tadi itu satu huruf doang. Tapi kalau atau bu itu satu huruf dalam bahasa Arab. Karena ba sama domah satu huruf. Bu itu punya arti kalau sengaja batal.
Waladhdallin, amin. Kebetulan lewat, ada Bu lain, Bu, batal. Walaupun cuma satu huruf karena sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, maka tidak batal. Ini yang pertama, berbicara dalam sholat dengan satu huruf yang memberikan pemahaman atau satu huruf yang punya arti, sengaja batal. Atau dua huruf meskipun tidak punya arti, maka batal juga. Ini yang pertama yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, wabil mufattiri amdan, dan sebab perkara yang membatalkan amdan, sengaja, dengan sengaja. Perkara yang membatalkan sholat dengan sengaja, dia melakukannya dengan sengaja. Contohnya, dia membuka aurat, padahal itu syarat sholat. Sholat kan harus tutup aurat, dan dia lakukan dengan sengaja, batal sholatnya. Udah ketahuan pakai mukena. Dan telapak kaki termasuk yang wajib ditutup nggak, Bu? Wajib. Nah, ini sengaja lagi pengen turun sujud, dia panjangin. Dia panjangin, dia tarik mukenanya, jadi kelihatan telapak kakinya. Kalau sengaja, batal sholatnya. Ini melakukan sesuatu yang membatalkan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja tidak batal, langsung ditutup lagi. Contoh tadi, contoh tersingkapnya aurat, ini asal kita langsung tutup maka nggak batal. Orang laki-laki sholat misalnya, kalau ibu-ibu jarang ya sholat Jumatan, nggak pernah malah Jumatannya di jalan, namanya belakangan belakangan dia baru datang habis khotbah pertama udah selesai. Nah, dia sholat akhirnya belakangan tuh, mulai sholat qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai dia masuk dalam sholat, kemudian saat berdiri ketiup angin sarungnya, nggak pakai celana pangsi lagi. Ya, dia nggak pakai celana pangsi, nggak pakai celana yang sedengkul, yang nutupin dengkul. Tersingkap sampai, ini orang laki, tersingkap sampai kelihatan dengkulnya, ketiup angin. Ini karena tidak sengaja, maka boleh langsung turunin, nggak batal. Cuma kalau sengaja, batal. Gerah nih, Bang, dia gerah, dia anak orang laki, gerah, dia sengaja ini karena ada kipas, saking gerahnya diangkat, batal. Nah, seperti itu, membatalkan dengan sengaja atau melakukan perkara yang membatalkan sholat dengan sengaja, maka itu hukumnya juga batal sholatnya. Ada beberapa hal memang yang kalau disengaja tidak batal, tapi kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Seperti tadi tersingkapnya aurat, atau tidak menghadap kiblat, artinya dia meninggalkan tawajuh, dia udah dadanya udah tidak lagi mengarah pada kiblat. Ini sholat batal kalau sengaja, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya bagaimana? Ada kecoa, ada kecoa, Bu, ada kecoa, terus nengok, iya nengok, sampai nengoknya begini, sampai nggak mengarah lagi dadanya ke kiblat. Itu kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal, lanjutin aja lagi, nggak perlu dibatalkan. Kalau berani sama kecoanya. Kalau ibu nggak berani, berarti ulang lagi, orang kabur sambil kenceng banget lagi ngibritnya. Ini yang kedua. Kemudian wabil aklil kathiri nasian, sholat bisa batal bil aklil kathiri nasian, sebab makan banyak, nasian dalam keadaan lupa. Kalau makan banyak lupa, puasa batal nggak, Bu? Bu, banyak tapi lupa, petahak lagi. Oh, tapi benar-benar lupa, batal nggak kalau puasa, Bu? Nggak batal. Kalau dalam sholat batal. Dalam sholat makan banyak dalam keadaan lupa batal. Meskipun dalam keadaan lupa, apalagi ingat, ya udah tahu lagi sholat dia makan onde 2, ya benar-benar batal dalam keadaan ingat atau sadar. Tapi kalau makan sedikit bagaimana? Di sini yang perlu kita rincikan, yang membatalkan itu makan banyak
dalam keadaan lupa. Artinya lupa aja batal, apalagi sengaja. Nah terus bagaimana kalau makan sedikit? Makan sedikit dalam keadaan lupa tidak batal. Ukuran sedikit dan banyak ini ukuran sisa makanan yang ada di mulut. Jadi bukan ukuran sedikit itu setengah piring, bukan bu. Lagi sholat makan setengah piring batal, udah banyak. Ukuran sedikit di sini adalah ukuran makanan yang tersisa di mulut. Ada orang sholat, udah masuk pelaksanaan sholat, nah kemudian nyelip bekas kebab. Kebab isinya apa aja bu? Daging ya, daging, ada sisa-sisa, dia kumur-kumur tapi masih ada yang nyelip. Nah yang tersisa di mulut ini bisa membatalkan kalau sengaja dia telan. Sisa dikit doang, berasa kayaknya kebab mestik ini. dia terasa, dia tahu ini kalau dia sengaja batal. Terus bagaimana kalau sadar? Langsung diambil, buang sebelah kiri. Kalau di kirinya nggak ada orang, kalau ada orang jangan, corok banget kata orangnya, buang sebelah kiri. Apalagi di masjid jangan sembarangan buangnya. Nah kalau kita sendiri ambil. Ini kalau kita tahu ada makanan sedikit. Kalau kita tahu ada makan sedikit, sadar bahwa kita lagi sholat, maka harus dikeluarkan. Jangan sampai ditelan. Ditelan dalam keadaan sadar, batal. Nah terus bagaimana kalau sedikit tapi lupa? Lupa kalau dia sedang sholat. Semisal dengan lupa, itu sesuatu yang sulit untuk diatasi, sulit untuk dikeluarkan. Bagaimana? Tidak batal. Sedikit sisa makanan, di sholat ya emang sholat pikirannya kemana-mana, situ orang tuh, bukan orang sini, orang sono. Itu dia nggak khusus sholatnya, sambil dengerin imam lagi baca suratnya panjang. Nah suratnya panjang, sambil Bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqa fasawwa. Terus dia dengerin, cuma ada sisa makanan. Pikirannya emang lagi kemana-mana, dia lupa kalau dia lagi sholat. Tahu-tahu ketelan. Begitu ketelan, astagfirullahaladzim, lagi sholat ya, nggak batal. Kalau hanya sedikit lupa tidak batal. Cuma yang di sini, yang di barusan kita baca, banyak meskipun lupa batal, apalagi sadar. Bisa dipahami bu? Kalau banyak lupa tetap batal sholatnya, apalagi banyak sadar. Nah bagaimana dengan sedikit? Sedikit kalau lupa tidak batal sholatnya, tapi kalau sedikit lupa tidak batal. Sedikit tapi dalam keadaan lupa tidak batal sholatnya, tapi sedikit dalam keadaan tidak lupa atau sadar maka batal. Oleh karena yang tadi saya sampaikan, kalau ada sisa makanan sedikit dan sadar lagi sholat, langsung keluarnya sebelah kiri. Jangan ibu depan sejadah, jangan, yang nggak sopan sebelah kiri. Ini makanan sedikit, kalau dilakukan dengan sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Makanan banyak sama aja, makanan banyak baik dia lupa maupun tidak sengaja maka membatalkan. Wa bi tsalati harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Sholat juga bisa batal sebab 3 kali gerakan berturut-turut, walau sahwan, meskipun lupa. Gerakan 3 kali berturut-turut meskipun lupa itu membatalkan sholat. Mutawaliyat itu artinya berturut-turut. Dianggap berturut-turut apabila dia sambung menyambung dalam satu rukun, itu masih melakukan gerakan itu, masih melakukan gerakan-gerakan yang merusak sholat itu, masih dalam rukun yang satu, dia masih berdiri, dia masih dalam keadaan berdiri, belum pindah. Lagi baca Fatihah aja berdiri, dia udah geraknya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. 3 kali itu. Belum pindah gerakan tuh, Bu. Belum pindah. Artinya masih satu rukun berturut-turut dia lakukan, meskipun garuknya
beda-beda. Yang satu di punggung, satu lagi di bawah ketek, satu lagi di perut. Walaupun beda-beda, tapi karena itu berturut-turut, itu kelihatan berturut-turutnya. Kenapa kelihatan? Karena belum pindah rukun, masih dalam keadaan berdiri, maka batal. Bahkan yang tidak seperti itu saja begini nih. Dia ini dianggap gerakan yang besar, gerakan yang merusak bentuk sholat. Ini gerakan yang memang terlihat seperti ajek atau bentuknya sholat ini berubah, maka itu dianggap gerakan yang buruk dan bisa merusak sholat. Seperti gerakan nih, ini gerakan tangan begini aja, ini merusak sholat. Kalau 1-2 kali nggak apa-apa. Nah, yang tidak merusak sholat itu bagaimana? Gerakan kedipan mata, mata kedip-kedip nggak merusak bentuk sholat kita. Kemudian jari gerak tidak merusak bentuk sholat kita, karena kita masih kelihatan bentuk sholat kita berdiri atau bentuk sholat kita sujud masih kelihatan atau ruku. Cuma kalau udah goyang begini, apalagi sambil badannya goyang, batal banget itu. Pokoknya kalau bentuk sholatnya udah kelihatan rusak, udah nggak diri lagi, udah nggak kelihatan kayak orang sujud lagi, itu namanya gerakan yang merusak sholat. Kalau tidak merusak sholat seperti kedipan mata, ya kan kita nggak bisa sepanjang sholat melek terus, kan nggak bisa, pasti kedip. Atau gerakan jari, maka tidak membatalkan meskipun banyak. Oleh karenanya saat kita garuk diajarin oleh ulama, oleh guru-guru kita, kalau kita garuk tempatnya satu di itu doang. Misalnya garuk di sini, di pipi, lagi masih dalam keadaan berdiri atau keadaan yang lain juga boleh, ada lagi dalam keadaan sujud, dia garuk, jangan begini bu. Ini udah gerakan yang merusak sholat. Ini karena udah satu tangan sudah merusak bentuk sholat, udah nggak kelihatan lagi orang lagi sholat. Tapi geraknya cukup satu. Nah ini dihitung satu nih, hitung satu. Nah kalau mau garuk gini, nah ini gerakan yang nggak merusak sholat karena gerakan jari. Gerakan jari ini sama seperti gerakan kedipan mata, ini juga, atau gerak nafas yang nggak bisa kita hindari, ini nggak merusak sholat. Jangan begini. Kalau begini, ini sudah merusak bentuk sholat yang tadinya kelihatan bentuknya itu harusnya ajek, ini udah rusak dengan gerakan yang kelihatan besar. Kalau 3 kali berturut-turut batal. Kalau hanya sekali seperti kita satu, balik lagi dua, nah yang seperti itu nggak batal. Jangan diulangi lagi, artinya supaya tidak kelihatan berturut-turut saat satu rukun itu cukup dah, biar nggak kelihatan bentuk berdirinya berubah. Nanti kalau lagi ruku, andai emang nggak bisa tahan lagi, gatel lagi, maka boleh gerak kayak tadi lagi, karena ini sudah tidak mutawaliyah, sudah tidak berturut-turut, sudah dipisah dengan rukun yang lain. Yang perlu kita tekankan di sini, berturut-turut itu apabila terlihat dalam satu rukun merusak bentuk sholat. Tapi kalau sudah terpisah dari rukun yang pertama ke rukun yang berikutnya dan tidak tampak berturut-turut, maka itu tidak membatalkan. Ini gerak. Kemudian wabil wahbatil fahisyati, dan dengan lompat yang buruk, lompat buruk. Emang lompat yang buruk gimana? Ada lompat yang buruk. Wabil darbatil mufritoti, dan dengan pukulan al-mufritoti yang sembarangan atau sembrono. Nah dua ini, sholat itu boleh pindah, tapi jangan lompat, karena lompat itu buruk. Contoh begini, ada imam, kebetulan ada makmum, kebetulan imamnya batal, lagi sholat gitu juga, imamnya batal, tiba-tiba imam mundur aja batal, atau ada alasan tertentu, kedengeran juga sih, kedengeran dia kentut, misalnya imamnya batal, maka makmum yang paling depan di belakang imam boleh langkah ini, boleh. Nah ini lompat yang tidak membatalkan, cuma sekali. Kalau pengen langkah lagi boleh, ini nggak membatalkan. Tapi kalau lompat yang membatalkan, ibu lari ngikut. Itu ibu lari, ya lari atau mundur, tapi cara mundurnya tidak teratur, itu namanya lompat yang buruk. Wasbah al-fahisyah, ke depan
maupun depan belakang maupun samping kiri kanan itu sama, diperbolehkan, tapi jangan lompat yang buruk. Artinya harus satu seperti itu, supaya tidak kelihatan gerakan yang merusak sholat 3 kali berturut-turut. 1, 2, udah itu aja 2, jangan sampai 3 kali. Nah kalau sudah sampai 3 kali namanya lompat yang merusak, apalagi lari, maka membatalkan sholat. Kemudian memukul yang sembrono. Memukul yang sembrono itu lagi tasyahud, ibu tahu itu ada kucing, emang sholatnya dekat ini, dekat bandeng. Sholat sampingnya ada bandeng, di ini lagi disuguhin. Nah kebetulan di situ ada kucing, pengen nyolong bandengnya, ibu pukul, misalnya. Ini namanya pukulan yang ini nih, pukulan yang sembrono atau pukulan yang merusak sholat. Terus gimana? Tak sekali gitu aja boleh? Kalau sekali aja boleh? Itu namanya pukulan yang tidak membatalkan. Kalau dia pukulan yang sembrono yang membatalkan, maka itu sholatnya rusak, artinya bisa batal. Ini beberapa hal yang bisa membatalkan sholat, ada kira-kira 5 tadi ya. Insya Allah 6 ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.